Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi motivasi dalam belajar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Mungkin bisa di slide. Yang pertama yang pertama saya sendiri yaitu Nazif Wafi, lalu ada anggotanya Febriana Wulandari Revi, ada Hayu Dewi Prasasti, ada Nina Maisha dan Tati Fidila Aljannah. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan kami bahas adalah pengertian dari motivasi itu atau kami jelaskan yaitu mengenai pengertian motivasi yang akan dijelaskan oleh Hayu. Kepada Hayu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Menurut Su Sardiman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya pergerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dicapai. Dan menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bisa dikatakan motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Baik, bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki peserta didik. Atau dengan kata lain, motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki siswa. Peserta didik akan belajar sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi tinggi. Dalam kaitan ini, guru dituntut memiliki kemampuan membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga dapat mencapai tujuan belajar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hayu yang sudah mempresentasikan tentang pengertian dari motivasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu jenis-jenis motivasi yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, berdasarkan dari gambar yang sudah saya cari melalui informasi yang ada di internet, bisa dibilang bahwa motivasi ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Untuk pertama yaitu intrinsik akan saya jelaskan terlebih dahulu yang dimana ini merupakan sebuah jenis motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Sehingga menciptakan minat atau rasa ingin belajar sehingga tidak dipengaruhi oleh dari luar gitu. Jadi ini berdasarkan kemauan dari siswa itu sendiri. Contoh yang bisa kita ambil yaitu biasanya pada siswa itu munculkan karena ada satunya tujuan yaitu kayak ingin berprestasi, masuk sekolah favorit atau masuk ke perguruan favorit, membahagiakan orang tua atau sekedar merasa bahwa ini bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan rasanya merupakan kegemaran dari mereka sendiri. Bisa kita lihat contohnya intrinsik itu terbentuk dari rasa ingin tahu, rasa memiliki, menggemari, keinginan menjadi ahli dan merasa bermanfaat. Nah, untuk motivasi lainnya yaitu ekstrinsik, yaitu beda lagi yang dengan dari intrinsik yang dari dalam, ekstrinsik ini berasal dari luar, yang dimana ini dipengaruhi oleh lingkungan. eh dari dari contoh yang sudah saya lihat itu bisa dilihat bahwa kayak motivasi ini muncul dari adanya dorongan dari suatu hal yang bukan dari siswanya itu sendiri. Bisa dilihat bahwa mungkin dia ingin belajar karena ingin ada hadiah atau takut dihukum atau ingin mengalahkan temannya atau siapapun yang merasa lebih pintar dari dia dan dia ingin lebih pintar dari orang itu atau takut dimarahi orang tua atau ingin mendapat nilai dengan atau dapat pujian dari guru ataupun dosen. Nah, itulah yang biasanya menjadi jenis-jenis motivasi yang ada dalam belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis motivasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yaitu faktor apa yang mempengaruhi motivasi itu sendiri yang akan dibacakan oleh Nina pada Nina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Namasya dengan NIM 2305272. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang
faktor yang mempengaruhi motivasi. Jadi, faktor yang mempengaruhi motivasi itu terdiri dari dua, yaitu dari internal dan eksternal. Eksternal. Pertama, itu faktor internal. Eh, Faktor internal terdiri juga dari beberapa hal. Yang pertama, persepsi diri sendiri. Cara cara siswa memandang kemampuannya mempengaruhi semangat belajar. Contohnya, jika seorang siswa percaya bahwa ia bisa menguasai matematika, ia akan lebih giat belajar soal matematika. Yang kedua, harga diri dan prestasi. Jika siswa memiliki keinginan untuk merasa dihargai dan mencapai sesuatu, itu akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Contohnya, seorang siswa yang belajar keras agar mendapat peringkat pertama di kelas. Yang ketiga tuh ada harapan. Adanya harapan tuh masa depan yang lebih baik dan memotivasi untuk belajar. Contoh, siswa belajar bahasa Inggris karena berharap bisa kuliah di luar negeri. Dan ada juga kebutuhan. Kebutuhan untuk memahami pelajaran mendorong siswa untuk belajar. Contoh, seorang siswa belajar giat karena ingin lulus ujian masuk sekolah favoritnya. Selanjutnya, ada kepuasan belajar. Ketika siswa merasa puas dengan pencapaiannya, mereka lebih semangat belajar. Contohnya, seorang siswa senang saat memahami pelajaran fisika dan termotivasi untuk belajar lebih banyak. Dan yang kedua itu faktor dari eksternal. Yang pertama itu jenis pelajaran. Pelajaran yang menarik dan sesuai minat membuat siswa lebih termotivasi. Contoh, siswa yang menyukai seni akan lebih semangat mengikuti pelajaran menggambar. Yang kedua itu kelompok belajar. Teman belajar yang mendukung akan bisa memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Contohnya, siswa lebih bersemangat belajar saat belajar kelompok dengan teman-teman yang saling membantu. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan yang kondusif mempengaruhi semangat siswa. Siswa lebih fokus belajar di perpustakaan yang tenang dibanding di rumah yang bising. Selanjutnya, sistem imbalan. Penghargaan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Contoh, siswa lebih semangat belajar karena ada hadiah dari guru bagi siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nina yang sudah menjelaskan bagaimana faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar untuk peserta didik bisa akan dijelaskan oleh Febriana dan Tanti. Pada Febriana dan Tanti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu dalam mengembangkan kemampuan dan kemampuan belajar. Salah satu cara logis untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan motivasi siswa. Contohnya, dengan memperjelas tujuan yang diinginkan siswa, membangkitkan motivasi siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, memberikan penilaian yang baik, memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, dan menciptakan persaingan dan kerjasama. Selanjutnya, yang pertama itu ada motivasi belajar. Motivasi belajar itu diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi, setiap siswa itu ketika ketika pendidik ingin meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memberikan motivasi belajar yang baik kepada peserta didik. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang ingin yang mendapatkan nilai rendah, jadi seorang pendidik tersebut bisa memberikan semangat motivasi belajar untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya kepada peserta didik. Selanjutnya, nah, upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru, diungkapkan oleh Sardiman 2005.92, yaitu yang pertama itu ada memberikan angka. Memberikan angka dalam hal ini adalah nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai yang
raport yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Jadi contohnya, misalkan ada siswa yang sedang mengikuti ulangan harian di sekolahnya. Jadi siswa tersebut mendapatkan nilai yang bagus karena dia bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Jadi itu salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi untuk siswa yang nilainya rendah, mereka akan berupaya untuk meningkatkan nilainya supaya nilainya lebih tinggi lagi karena mereka mendapatkan motivasi belajar dari siswa yang lainnya, dari siswa yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Tanti. Pada Tanti, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan eh, presentasi eh, bagian bagian 3. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Selanjutnya, kompetisi persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hal yang terbaik. Selanjutnya, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Selanjutnya, mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Eh, Selanjutnya, pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Yang terakhir, hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukum tersebut. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Febriana dan Tanti yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya dalam hasil belajar. Dengan berakhirnya presentasi mengenai upaya pendidik untuk meningkatkan upaya belajar, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Untuk jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa memberikan pertanyaannya di forum diskusi yang ada di e-learning. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.